Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita harus semangat dulu. Untuk membakar semangat anak-anak semua, marilah kita bernyanyi bersama. Ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai ke nanti. Selamat belajar dan penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, setelah kita bernyanyi barusan, pasti anak-anak semua sudah semangat ya untuk mengikuti pertemuan kali ini. Nah, harus dong. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ide pokok dari sebuah tulisan. Bagaimana itu? Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai ide pokok. Sebelum kita membahas ide pokok, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian paragraf. Jadi, paragraf itu adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Nah, jika anak-anak sedang membaca artikel, cerpen, atau apapun itu, anak-anak itu pasti sudah tidak asing, sudah sering menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Setelah mengetahui pengertian paragraf, anak-anak sekarang saatnya mengetahui pengertian ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kemudian ide pokok ini dapat ditemukan di mana? Yang pertama, anak-anak bisa menemukan di awal paragraf. Yang kedua, di tengah paragraf. Kemudian yang ketiga, di akhir paragraf. Pasti di suatu ide pokok itu pasti ditemukan di 3 tempat itu, di salah satunya. Kemudian nama lain ide pokok itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Kemudian apa itu kalimat utama? Dari tadi kita menyebut kalimat utama ya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain kalimat utama adalah kalimat topik. Jadi dalam paragraf itu terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas. Kemudian cara menemukan ide pokok suatu paragraf. Jadi cara kita menemukannya yang pertama yaitu membaca dari keseluruhan teks bacaan. Anak-anak harus membaca secara runtut dari awal hingga akhir. Apabila anak-anak melewati suatu bagian, nanti anak-anak akan kebingungan karena tidak dapat memahami dari keseluruhan teks tersebut. Yang kedua adalah memahami isi bacaan teks bacaan. Setelah dibaca, maka anak-anak harus memahami dari isi teks bacaan tersebut. Yang ketiga adalah setelah anak-anak membaca kemudian memahami, maka anak-anak akan menemukan ide pokok bacaan. Seperti itu anak-anak. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama membaca, yang kedua memahami, yang ketiga adalah menemukan.
Sekarang mari kita berlatih untuk mencari ide pokok. Sudah disediakan bacaan dan kita akan mencari ide pokoknya. Ya, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Yang ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu hingga menjadi banjir. Dari bacaan tadi, ide pokoknya yaitu penyebab masalah banjir di ibu kota. Nah, tadi kan dibahas mengenai banjir yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada berapa faktor tadi? Ada 3 faktor ya. Nah, kemudian itulah ide pokoknya, yaitu penyebab masalah banjir di ibu kota. Kemudian kalimat utamanya mana? Nah, kalimat utamanya yaitu banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, itu. Kemudian kalimat penjelasnya yang tadi ada 3 faktor. Yang pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Yang ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Nah, setelah kita memahami mengenai ide pokok, kalimat utama, paragraf, dan lain-lain, dan kita juga sudah berlatih mencari ide pokok dalam suatu bacaan. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah silahkan mencoba mencari ide pokok dalam paragraf di buku tema masing-masing. Nah, kemudian kalian diskusikan secara virtual dengan teman kalian melalui Google Classroom. Nah, yang terakhir, setelah membaca, mencari, dan berdiskusi, anak-anak silahkan menyampaikan hasil diskusinya dalam aplikasi Zoom Meeting pada pertemuan selanjutnya. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp ya anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Nah, jadi itu tadi anak-anak penjelasan mengenai ide pokok dari sebuah tulisan. Nah, anak-anak sudah mengerti kan? Kalau begitu, PR untuk pertemuan kali ini adalah anak-anak cobalah membuat ide pokok dari sebuah tulisan. Nah, bacaannya akan Ibu share melalui grup WhatsApp. Nah, kalau begitu, sekian pertemuan pada hari ini. Nah, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Nah, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.